Hai studio artis. Dulu, mereka dielu-elukan. Lagu-lagu mereka jadi anthem patah hati dan semangat remaja. Panggung-panggung besar pernah mereka kuasai. Namun roda kehidupan terus berputar. Tak semua bisa bertahan di kerasnya industri hiburan. Beberapa vokalis band populer era 2000-an kini justru hidup dalam kesulitan. Inilah kisah 5 vokalis band populer era 2000-an yang kini jatuh miskin dan hidup melarat. Penasaran siapa saja? Yuk simak video berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari artis. Ogie, vokalis Teach Band. Kisah pilu kehidupan datang dari seorang vokalis band yang harus berusaha keras mempertahankan hidup. Yang dimaksud yakni Ogie, vokalis grup musik Teach Band. Para penikmat musik era awal 2000-an pasti tak asing dengan lagu Terbaik Untukmu dari Teach Band. Lama tak terdengar kabarnya, Ogie sang vokalis Teach Band mengungkap cerita di balik perjalanan band asal Surabaya yang dibentuk tahun 1997 itu. Kesuksesan mereka tak bertahan lama. Satu persatu anggota Teach Band keluar karena berbagai alasan, dan menyisakan 3 orang di album ketiga. Selain itu, ada pemicu lain di album ketiga yang membuat hubungan mereka jadi semakin renggang. Mereka dituding telah menandatangani kontrak dengan label musik lain, dan hal ini berakibat pada ditariknya semua media promosi untuk album ketiga. Padahal, hal tersebut tidak benar. Kondisi band yang akhirnya pecah itu membuat Ogie memutuskan menenangkan diri ke Bandung, tepatnya di sebuah desa di daerah Ciwidey. Untuk bertahan hidup selama 2 tahun, Ogie mengaku hanya memancing ikan. Setelah 2 tahun bertahan di Ciwidey, Ogie akhirnya memutuskan kembali ke Surabaya dan di sana ia berjualan pulsa untuk bertahan hidup. Irwan Chandra. Irwan Chandra pernah ada di puncak karirnya ketika ia bergabung dalam boyband Hits. Tak cuma menjadi penyanyi, Irwan Chandra juga dikenal sebagai aktor sekaligus atlet taekwondo yang mewakili Indonesia di ajang PON tahun 1996. Gelimang harta pernah dirasakannya. Setidaknya ketika era boyband bermunculan di panggung musik Indonesia. Diketahui, dulu Irwan Chandra menjadi rekan satu boyband dengan Lee Jeng Hoon. Namun, roda hidup terus berputar. Kini, Irwan Chandra mengaku jatuh miskin dan menjadi pengangguran. Bahkan, diakui Irwan, sudah sekitar 3 tahun terakhir ia sama sekali tak mendapatkan tawaran pekerjaan, sampai harus menguras sisa tabungan untuk hidup. Saking terpuruknya, Irwan mengaku minder jika harus bertemu dengan rekan-rekannya sesama artis yang dulu sempat ia kenal. Namun demi mengais rezeki, Irwan terpaksa mengamini ajakan untuk menjadi bintang tamu sebuah podcast yang akhirnya menelanjangi kehidupannya kini. Perasaan minder jika bertemu dengan rekan artis yang ia kenal menjadi hal wajar. Lantaran dulu Irwan Chandra dikenal sebagai salah satu artis yang memiliki nama besar di panggung musik tanah air. Bahkan, masih saja ada orang yang tak percaya dengan kondisi ekonominya kini. Saking dulunya Irwan dikenal sebagai salah satu bintang besar, mantan personel boyband Hits ini menyadari kalau keterpurukan hidupnya dimulai sejak resmi bercerai dengan Monique Oktaviani alias Moa pada tahun 2012 silam. Sejak itu, Irwan mengaku kehilangan semangat bekerja, hingga tak ada kontrak panjang dalam sinetron atau film yang ia bintangi. Pria 48 tahun itu menegaskan, hal sebaliknya ia rasakan sebelum bercerai dengan Moa. Ia menilai kala itu semua terasa bahagia dan menyenangkan ketika menjalani aktivitas apapun. Ressa Herlambang. Bagi banyak orang, terutama generasi 80 dan 90-an, mungkin sudah tak asing lagi dengan Ressa Herlambang. Ia dikenal luas sebagai salah satu penyanyi pria populer. Berbagai lagu yang dinyanyikan oleh pria kelahiran 18 April 1986 ini terbilang populer. Penyanyi berusia 37 tahun itu ternyata terlahir dari keluarga yang kaya raya. Ia selalu didukung ibunya saat terjun ke dunia tarik suara. Video klip mewah Ressa yang menggunakan properti seperti mobil Ferrari, hingga helikopter dimodali sendiri oleh orang tuanya. Ia sempat berada di puncak popularitasnya di tahun 2009. Namun tak lama setelah itu, Ressa Herlambang justru menghilang dari dunia hiburan. Baru-baru ini, ia muncul dalam channel YouTube FD Elemen. Kemunculan Ressa Herlambang di kanal YouTube milik Ferdi pun langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya, dirinya menceritakan mengenai pengalaman hidupnya yang tak pernah tersorot publik. Dalam kesempatan tersebut,
Resa mengungkapkan mengenai kondisi keluarganya yang tiba-tiba jatuh miskin dalam semalam. Pengalaman tersebut bahkan membuat Resa berada dalam titik terendah dalam hidup. Kisah mengenai kondisi Resa Herlambang ini pun mencuri perhatian, hingga membuat banyak netizen ikut merasa iba. Sebenarnya, Resa belum berani membeberkan kondisinya yang bangkrut dan miskin selama 12 tahun. Ia merasa malu dan berpura-pura tidak ada masalah dalam hidupnya. Selain itu, Resa khawatir dituduh mencari sensasi atau minta dikasihani. Kini, bangkit dari keterpurukan, Resa mulai bisa menerima kenyataan bahwa dirinya dan keluarga harus mulai dari nol. Ervin, drummer Coklat. Siapa yang tak kenal dengan band Coklat? Selama ini, band Coklat dikenal sebagai salah satu band tanah air yang solid. Saat Kikan memutuskan untuk keluar dari Coklat, Ervin sebagai drummer mengatakan juga akan keluar. Namun, Kikan melarangnya karena Ervin adalah seorang kepala keluarga. Tak lama setelah Kikan keluar, Ervin dipecat dari Coklat karena dinilai performanya sebagai drummer menurun. Selain itu, Ervin juga diduga tak terlalu akur dengan 3 personel lainnya. Setelah dipecat dari Coklat, Ervin diketahui mengalami berbagai permasalahan, terutama dari sisi ekonomi. Kikan menceritakan bahwa Ervin menjual semua drum yang dimilikinya. Tak hanya itu, Ervin juga menjual kucing untuk menyambung hidup. Hal ini membuat Kikan sangat bersedih, lantaran tak bisa membantunya lebih lanjut. Ia menceritakan bahwa Ervin pernah menjadi badut dalam salah satu taman hiburan di Bandung. Hal ini menjadi titik terendah rekannya itu dalam hidup. Charlie, vokalis ST12. Sosok Charlie selalu diidentikan dengan masa jayanya bersama band ST12. Bersama band beraliran pop Melayu itu, Charlie Van Houten telah mengeluarkan album-album terbaik. Bahkan, ST12 sempat merajai tangga lagu Indonesia dan menjadi salah satu pelopor band pop Melayu. Namun, di tengah puncak popularitas, muncul konflik internal dalam band yang akhirnya berbuntut perpecahan. Setelah keluar dari ST12, Charlie Van Houten sempat mengalami kebangkrutan. Belakangan, kabar tersebut dibenarkan oleh Charlie Van Houten. Penderitaan Charlie itu diungkap kepada suami Ashanti, Anang Hermansyah, baru-baru ini dalam sebuah podcast. Dalam tayangan itu, Charlie menceritakan masa-masa kesulitan ekonomi yang ia alami. Pada momen Lebaran Idul Fitri tahun 2015 silam, kala itu Charlie mengaku hanya memiliki uang 2 juta di rekeningnya. Kini, perekonomian Charlie sudah berangsur membaik. Kisah 5 vokalis ini adalah pengingat bahwa industri hiburan bisa sekejam dunia nyata lainnya. Dulu bersinar, sekarang meredup. Ketenaran tidak selalu datang bersama kestabilan finansial dan mental. Tekanan publik, manajemen yang tidak jujur, hingga gaya hidup yang tak terkendali menjadi kombinasi yang mematikan bagi banyak selebriti. Sebagian dari mereka mungkin belum benar-benar habis. Masih ada semangat untuk bangkit, meski dari titik nol. Tapi jelas, kisah ini memberi pelajaran bahwa popularitas bukanlah segalanya. Dan pentingnya menyiapkan masa depan, karena bintang pun bisa jatuh.